Kembali dalam Buletin Awal ini, perkembangan bahasa Indonesia disifatkan berbeza dengan bahasa Melayu di Malaysia. Ketua Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, Profesor Aminuddin Aziz menjelaskan bahasa Indonesia katanya sudah jauh lebih berkembang daripada bahasa Melayu. Sejumlah anak muda Malaysia disebut-sebut kerap menggunakan ujaran slang atau bahasa gaul Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Bukan rahasia umum lagi, jika bahasa Indonesia kian populer di kalangan muda Malaysia, karena memang sudah menjadi bahasa yang mudah diucapkan. Dan apabila bahasa gaul Indonesia lebih mudah lagi diingat. Selamat datang di Asia Tenggara dengan penutur bahasa Indonesia terbanyak di ASEAN termasuk di negara ini. Yang mempunyai IC, jangan tanya lagi. Jadi aku bisa bahasa Indonesia ya karena keseorangan menonton FTV dan nonton apa ya? Aku juga nggak tahu. Ya pokoknya yang berdasar dengan bahasa Indonesia. Kadang di film-film di TikTok ya. TikTok belum apa guys? Ibu memang tak bawa pun. Kata mau belanja es krim. Kenapa cakap bahasa Indonesia ni? Cakap bahasa Malaysia je. Tapi cakap bahasa Indonesia. Habis maknya orang Malaysia, bapaknya orang Malaysia. Kenapa tiba-tiba anaknya orang Indonesia? Bahasa Indonesia. Malah sayang. Kita patut berterima kasih kepada rakyat Indonesia sebabnya ada dalam kalangan mereka yang memberi sumbangan kepada negara kita. Contohnya, lagu Negaraku, lagu rasmi kebangsaan negara kita dicipta oleh Saiful Bahri yang merupakan rakyat Indonesia. Selain daripada tu, beliau juga mencipta lagu untuk negeri Selangor dan juga negeri Melaka. Ditambah pula lagu seperti Muhibah, Muhibah. Malaysia kita sudah berjaya, aman makmur bahagia. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Ya, lagu-lagu yang saya nyanyikan tadi dicipta oleh saudara Saiful Bahri. Apa-apa pun kita semua serumpun, jangan gaduh-gaduh, kemah boh. Saya mencadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan YB Fahmi Fazil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini? Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini? Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Pada saya, ini adalah situasi menang-menang dan saya yakin kerajaan Indonesia boleh bersetuju dengan perkara ini. Kementerian Komunikasi juga boleh menggerakkan lebih banyak usaha dengan Kementerian Komunikasi Indonesia untuk bersama gerakkan usaha menerbitkan filem drama Malaysia Indonesia menggunakan bahasa Malaysia Indonesia dan kita pasarkan ke seluruh dunia sebagai bentuk memperkenalkan bahasa kita bersama. Apapun, ini hanya pandangan saya lah. Pihak kerajaan pasti lebih tahu. Saya mohon agar ia dipertimbangkan saja. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Apa tu iki olah kuih kok armangan kok. Kuih mangan apa? Arep mareng di. Dino iki. Apa tu iki Kang Hamdan iki? Arep mareng di. Riko arep mareng di. Dulu nang Facebook mau anak ceramah Ustaz
Ceramah opo? Apa toh? Panas apa ora? Aku ora ngerti ya, aku yang ngomong apa? Jiko duit. Piro. Aku enek iki to. Jiko sing Bayar apa? Piro? ngeteh. Meda. Yo kuwi nek golek bojo sing sugih. Sugih pun orang jamin bahagia. Sugih pun orang jamin ke surga. Itu pangeran sing gawe. Aku pak ngomong. Agar sugih duit orang sugih kasih sayang. Di kampung. Ya kita wis. Memzila macam bibi-bibi. Memzila. Ya kita wis podo-podo ya lah. Podo mau nang Facebook. Ngapura ya. Facebook sopo? Boe. Apa to? Kowe kok rakem. Walah. Dah dipateni wae lah. Wes ngomong dipateni. Kiputune bocane wong Jawa. Kabeh wong Jawa. Mae Orang Jawa. Mae ora. Bapake, embahe, le, wa kabeh wong Jawa. Kabeh. Iso wong Jawa sithik-sithik wae lah. Kowe to. Aku lah. Selamat lah yo. Aku yo ora iso ngomong Jawa iki. Apa ni? Masih di kampung-kampung. Ya mboh Itu loh. Memzila tuh ya. Macam Kang macam Hamzah di niki loh. kampung-kampung berirama. Arep dolan. Arep ngendi? Ya lah Kang dolan wae lah. Tunasan. Tak tahu lah tu macam apa tu tunasan. Tak tahu lah tu buat macam tahu. Tuan Dini golek kampung kat mana? Ha? Golek wedok dan Nangis. jalan. Nangis. Golek wedok nang taman tempat. Daerah mana? Taman Jebol Selangor. Hijau. Wes toh? Wes takon kok tak dipateni. Ternyata, ini alasan kenapa banyak orang Malaysia suka pakai bahasa Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya seperti biasa perjalanan ke kantor pagi ini. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita, Malaysia. Anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya. Ini yang buat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Yang kedua mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya. Kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa, tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta, ada yang sampai 3-4 tingkat. Jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyulitkan. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia. Dirubah sedikit kata-kata, susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang akun menjadi A, huruf A, K, U, dan N. Kemudian konten huruf K, O, N, T, E, dan N. Jadi bukan konten seperti dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentunya memperkaya bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer. Influencer itu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pemengaruh. Kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih himbuan jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server. Server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani.
Itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi cintailah bahasa Indonesia. Silakan mau komen.